Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Loso harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik. Ya, puji Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan mengundang kita semua untuk dapat datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing. Loso harap walaupun kita beribadah dari rumah, tapi kita tetap dapat mengikuti ibadah dengan baik. Kita hormat kepada Tuhan. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin Lause sampaikan kepada adik-adik semua. Siap mendengarkan ya? Oke, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. 1. Siapkan hati dan siapkan Alkitab. 2. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. 3. Duduklah dengan baik. 4. Tidak boleh sambil bermain. Tidak boleh berjalan-jalan. Tidak boleh makan. 5. Memuji Tuhan dengan semangat. 6. Siapkan persembahan dan titipkan pada orang tua untuk ditransfer ke gereja. 7. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, adik-adik sudah mendengar semua itu ya? Oke, kita akan mengawali ibadah kita. Kita akan buka di dalam doa. Yuk, Lause ajak kita semua bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Karena pada hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan meski di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tatkala kami tidak bisa bermain dengan teman-teman kami secara bebas, Tuhan tetap menyertai kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini ketika kami dapat belajar di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih buat orang tua yang begitu mengasihi kami, begitu menjaga kami dengan sangat baik. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan, mohon Tuhan siapkan hati kami, untuk kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Mohon Tuhan ampuni segenap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat firman Tuhan yang disampaikan, biarlah boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menaikkan satu pujian. Karena Tuhan adalah terang. He is the light. Jadi kita akan naikkan satu pujian berjudul Jump, Jump into the Light. Ikuti gerakannya bersama Lause ya. Semua kita bangkit berdiri. Jump, jump, jump into the light, light, light.
Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. He is the light. Bersama-sama. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Let's jump together. Sama-sama. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Dengan semangat kita jump untuk Tuhan. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Kita sekarang tunjuk kepada saudara-saudara kita sebagai orang tua, papa mama kita tunjuk. You are the light. You are the light. You are the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. Jump. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Give Him your heart. Give Him your heart. I give you my heart. I give you my heart. Adik-adik, kita berikan hati kita buat Tuhan. Dalam ibadah ini kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan adalah harta yang sangat berharga bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan pujian kembali, Treasure Quest. Kita masih bangkit berdiri ya, ikuti gerakannya bersama-sama dengan Lause. Ya, kita sama-sama ya, gerakan. As your heart get pumping, your feet get jumping, are you spending all the time on a treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine. Climbing to the top, tell me, will it ever stop? Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forever. Does your heart get pumping, your feet get jumping, are you spending all the time on the treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine. Climbing to the top, Tell me, will it ever stop? Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live,
give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live. Give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live. Give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forevermore. In heaven where it lasts forevermore. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Lasufobi merasa sangat sedih. Tapi tahu karena Tuhan Yesus sangat sayang pada kita semua. Maka walaupun kita tidak berjumpa, kita hanya lewat streaming seperti ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Nah, pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Tentang bagaimana kita tetap percaya pada Allah walaupun kita berada menghadapi hal-hal yang buruk. Walaupun hati kita lagi sedih, hati kita mungkin takut, cemas seperti saat ini. Tetapi kita tetap mau belajar percaya kepada Allah. Karena Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah juru selamat kita. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan ketenangan bagi kami, berikan hati yang hormat kepada Tuhan, supaya kami boleh duduk dengan tenang, dengan diam, dengan konsentrasi yang baik, kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, pagi ini sekali lagi Lasufobi mau mengatakan bahwa terkadang kita tidak bisa percaya kepada Tuhan. Karena hati kita ini sedang rasa takut. Hati kita ini lagi sedih. Sehingga kita tidak bisa memikirkan lagi Tuhan itu ada bersama dengan kita. Seperti saat ini mungkin papa, mama, Lasu sendiri, pemerintah kita, dunia ini sedang takut. Karena apa? Wabah corona, COVID-19. Kita menjadi takut. Wabah ini sangat berbahaya. Tapi satu hal di saat seperti ini, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena Dia selalu ada untuk kita, Dia selalu menjaga kita. Dia selalu ada menuntun kita, membimbing kita. Ada seorang nabi, ya, dia sudah belajar bagaimana tentang kebenaran ini. Siapakah nabi itu? Kita lihat bersama-sama. Ya, siapakah nabi ini?
Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Dia adalah Nabi Elia. Anak-anak tahu ceritanya? Iya. Nabi Elia ini ya, pada suatu kali Tuhan menuntun dia, membimbing dia untuk pergi ke Gunung Karmel. Untuk apa? Di sana Tuhan menyuruh dia menemui Raja Ahab, menemui juga istrinya Raja Ahab. Siapa namanya? Isabel. Ya, Isabel namanya. Tapi bukan hanya itu. Juga ada banyak orang Israel yang ada di sana. Kenapa ya? Karena Raja Ahab dan istrinya ini, sang ratu ini, mereka mengajari atau mereka membuat bangsa Israel itu supaya tidak lagi menyembah kepada Allah, tetapi menyembah kepada Allah palsu, yaitu Baal. Oleh karena itu, Nabi Elia datang di Gunung Karmel menantang ya nabi-nabi Baal itu. Ya, apa tantangannya? Tantangannya adalah dibuatlah 2 tempat korban persembahan. Ya. 2 tempat korban persembahan. Kemudian Nabi Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu. Bahkan sebelumnya Nabi Elia berkata kepada bangsa Israel, berkata seperti ini. Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Nah, setelah selesai berkata demikian, Nabi Elia menyuruh Nabi Baal, ya, Nabi Elia menyuruh Nabi Baal, ayo sekarang kalian menyuruh Baal kalian untuk mendatangkan api membakar semua korban persembahan ini. Silakan. Setelah Nabi Baal itu berkumpul di dekat tempat korban persembahan, mereka mulai berdoa meminta pada Baal mereka. Mereka meminta, berdoa, meminta, berteriak, bahkan berloncat-loncat. Lama-kelamaan sampai mereka capek. Sudah lama meminta, tapi tidak datang api juga. Ya pastilah, karena Baal itu bukan Allah. Dia palsu, dia bukan Allah yang sejati, dia bukan Allah yang sesungguhnya. Tidak mungkin dia bisa melakukan. Tidak mungkin dia bisa mengerimkan api untuk membakar korban itu. Kemudian Nabi Elia maju. Sekarang giliran saya, kata Nabi Elia. Nabi Elia mulai berdoa dengan tenang. Dia berdoa, Tuhan, kirimlah apimu untuk membakar korban ini. Nabi Elia melakukan itu dan setelah Nabi berdoa, Tuhan membakar seluruh korban persembahan itu. Tuhan mengirim api dan membakar seluruh korban persembahan itu. Anak-anak, ketika orang banyak itu melihat itu, mereka ketakutan dan mereka tersungkur. Dan mereka katakan apa? Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Mereka sujud menyembah tertunduk dengan penuh ketakutan. Lalu bagaimana dengan nabi-nabi palsu? Nabi-nabi palsu itu kemudian Elia menyuruh membunuh semua mereka. Mereka semua dibunuh. Anak-anak, Raja Ahab menyaksikan semuanya itu. Setelah Raja Ahab melihat semuanya itu, dia pulang dengan gemetar, menemui sang ratu, menemui istrinya dan dia menceritakan semuanya. Wow, setelah Isabel mendengar semuanya itu, dia sangat marah sekali. Lalu dia berkata, dia memanggil pesuruhnya,
ayo pergi menemui Nabi Elia itu. Katakan padanya, kalau besok pada hari yang sama aku tidak membuat Nabi Elia seperti salah satu daripada nabi-nabiku, nabi-nabi Baal itu, maka aku harus membunuh dia. Anak-anak, ketika Nabi Elia mendengar pesan itu, bagaimana respon Nabi Elia? Dia sangat ketakutan. Nabi Elia sangat takut. Dia takut sekali sama ancamannya Ratu Isabel itu. Lalu dia berlari, dia pergi meninggalkan Israel. Dia pergi kemana? Dia pergi ke kota Berseba. Satu kota di kota Yehuda. Di sana kemudian dia tinggalkan pelayannya. Lalu dia berjalan sendirian seharian. Kemana? Dia pergi di padang gurun. Ketika dia berjalan sendirian, dia merasa lelah. Lalu dia tertidur di bawah pohon arah. Anak-anak, ketika Elia tertidur, datanglah seorang malaikat yang diutus Allah. Malaikat itu kemudian membangunkan Nabi Elia. Bangunlah, makanlah. Nabi Elia bangun. Ketika dia bangun, dia melihat, oh benar, ada roti bakar, ada kendi yang berisi air. Allah menyediakan makanan itu buat Nabi Elia. Dia bangun dan dia makan dan dia minum. Setelah itu dia tidur lagi. Dia tidur lagi beberapa waktu kemudian. Datang lagi malaikat itu. Malaikat kemudian membangunkan dia lagi. Elia, bangunlah, makanlah. Karena perjalananmu masih jauh. Makanlah. Nabi Elia bangun. Dia bangun, dia lihat, ada makanan lagi. Dia makan, kemudian dia minum. Setelah selesai, dia merasa kuat. Dan Tuhan menuntun Nabi Elia. Seperti yang dikatakan oleh malaikat tadi. Bahwa perjalanannya jauh. Tuhan menuntun Nabi Elia kemana? Anak-anak, Tuhan menuntun Nabi Elia ke Gunung Horeb. Perjalanannya sangat jauh. 40 hari, 40 malam. Firman Tuhan mengatakan begitu, sangat jauh. Elia melakukan perjalanan itu. Ketika sampai di Gunung Horeb, Elia bermalam di sebuah gua. Nah, pada waktu dia bermalam di gua itu, datanglah suara Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Firman Tuhan itu, suara Tuhan itu bertanya kepada Elia. Elia, apakah kerjamu di sini? Anak-anak, apakah Allah tidak tahu apa kerjanya Elia? Allah tahu. Allah Maha tahu. Dia tahu apa kerjanya Elia. Tetapi mungkin Allah bertanya supaya Elia mulai memikirkan situasinya saat ini. Apa yang sedang dia lakukan saat ini? Lalu apa jawaban Elia? Elia berkata, kalau kita buka di dalam 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-10, jawabannya Elia jelas. Dia ngomong gini, aku ini bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu,
dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Itu jawaban Elia. Anak-anak, ketika Tuhan mendengar jawaban Elia, Tuhan tidak marah. Tuhan tidak jengkel dengan jawaban Elia. Tetapi Tuhan menyuruh Nabi Elia keluar. Ayo keluarlah. Berdirilah di atas gunung ini. Anak-anak, ketika Nabi Elia keluar dari gua itu, firman Tuhan berkata bahwa datanglah tiba-tiba angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu. Elia pikir itulah Tuhan datang. Tetapi ternyata tidak ada Tuhan. Kemudian datanglah gempa yang kuat. Nah, Elia pikir ada Tuhan. Tapi anak-anak, ternyata tidak ada Tuhan juga di dalam gempa itu. Setelah gempa itu datang api yang besar. Nah, Elia pikir ini yang terakhir, pasti ada Tuhan di dalamnya. Tapi ternyata tidak ada Tuhan di dalam api itu. Lalu bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Elia? Kemudian ada angin sepoi-sepoi. Dan Elia mulai mendengar suara yang lembut. Suara itu mulai bertanya lagi. Hai Elia, apa kerjamu di sini? Elia menjawab seperti yang tadi. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ketika Tuhan mendengar jawaban Elia, Tuhan pun tetap tidak marah. Tuhan memberikan satu harapan yang baru kepada Elia. Tuhan memberikan satu tujuan yang baru kepada Elia di tengah-tengah Elia merasa takut, merasa cemas, merasa terancam. Apa yang Tuhan berikan? Bahkan Tuhan memberikan kabar gembira buat Elia. Apa itu? Tuhan mengatakan, Elia, kamu tidak sendirian. Tetapi aku telah menyiapkan 7.000 orang Israel yang tidak pernah menyembah Baal. Tetapi mereka 7.000 orang ini setia menyembah aku. Wow, anak-anak, ketika Nabi Elia mendengar itu, hatinya senang sekali. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan tetap ada bersama dia, walaupun dia lagi sedih, dia lagi takut, dia lagi cemas. Tuhan tetap ada bersama dengan dia. Walaupun Isabel mengancam nyawanya, tapi Tuhan memelihara nyawanya. Anak-anak, setelah Elia mendengar kabar itu,
Tuhan kemudian memerintahkan Nabi Elia, sekarang pergilah, lanjutkan tugas yang aku berikan kepadamu. Maka Nabi Elia dengan hati yang gembira, dengan semangat yang baru, dia kembali melihat bahwa Allah tetap ada bersama dengan dia. Dia tidak menjadi takut lagi. Dia taat melakukan perintah Tuhan. Nah anak-anak, pada pagi ini kita sudah belajar dari seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah berhenti berjaga untuk kita. Bahkan ketika hal-hal buruk terjadi, seperti pada saat ini, kita sedang diserang oleh wabah COVID-19. Kita tidak perlu merasa takut, merasa cemas, tapi kita tetap hanya perlu datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan kepadanya. Karena Tuhan itu setia pada janji-janjinya. Amin. Anak-anak, salah satu cara agar kita bertumbuh dan tetap mempercayai Allah adalah dengan berdoa kepadanya. Berdoa kepada Tuhan datang membawa segala takut kita, rasa sedih kita, rasa kekhawatiran kita ceritakan pada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi penolong kita satu-satunya. Sebelum Lasufobi tutup, Lasufobi punya ayat hafalan. Ya, kita mau menghafal ayat bersama-sama. Yuk kita sama-sama membacanya dulu. Ya, kita lihat bersama-sama dan membacanya bersama-sama bagi yang sudah bisa baca. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Sekali lagi ya, setelah itu Lasufobi mau mencoba menutup beberapa kata, kita menghafalnya bersama-sama ya. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Sudah bisa? Sudah bisa? Yuk sekarang Lasufobi mau uji nih. Lasufobi mau hapus, menutup beberapa kata ya. Nah, ingat ya kata apa yang ditutup ya? Oke? Tuhan, sama-sama dulu, baca dulu Mazmurnya ya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 14. 1, 2, 3. Tuhan itu ya penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Bisa? Bisa ya. Sekali lagi, Lasufobi tutup lagi kata yang lain. Ingat tadi kata yang tutup itu apa? Sekarang Lasufobi tutup lagi yang lain. Nah, baca lagi ya. Sama-sama hafal lagi ya. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu apa? Ya, Tuhan itu penegak bagi semua orang yang jatuh. Oh sorry, Lasufobi malah yang salah ya. Kita ulang sama-sama ya. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penolong bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.
Sudah bisa? Sekarang yang terakhir nih. Yang terakhir. Lasufobit tutup semuanya. Bisa? Bisa. Pintar kok anak-anak sekolah Minggu Gloria. Ya, bisa. Oke. Mazmur 145 ayat 14. Bersama-sama ya. Tuhan itu penolong bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ore, pintar semuanya, semuanya sudah bisa menghafal. Sekarang setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Anak-anak, mungkin saat ini anak-anak sedang khawatir, anak-anak sedang takut, anak-anak sedang cemas. Kita mau datang bersama-sama pada Tuhan. Kita mau berdoa, ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada buat kami, yang selalu mengasihi kami, yang selalu bersama-sama dengan kami, menjaga kami setiap saat. Di saat ini, mungkin di antara anak-anak, para orang tua juga sedang takut, sedang gelisah, sedang cemas. Tuhan, tolong kami semuanya. Kami hanya mau percaya kepada Engkau satu-satunya. Karena hanya Engkau yang bisa menolong kami. Tolong kami untuk percaya kepada Engkau. Tolong kami, ingatkan kami bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kami dan selalu ada bersama dengan kami ketika kami takut, ketika kami cemas, ketika kami khawatir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekolah minggu kita sudah selesai. Ingat, minggu depan kita berjumpa lagi pada jam yang sama, ya, jam 10 pagi. Nah, kita duduk dengan manis, berpakaian dengan sopan, siapkan persembahan untuk mendengarkan lagi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh langsung kita, ya. Nah, anak-anak tetap di rumah dengan baik, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan, ya. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Bye-bye.